Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, solihin solihat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu, memberikan kita kemampuan untuk dapat kembali hadir di salah satu majlis di antara majlis ilmu, taman di antara taman surga Allah. Semoga setiap usaha kita menuju tempat ini, setiap tapaknya dinilai Allah sebagai pahala kebaikan, menjadi kafarat dosa-dosa kita dan memudahkan jalan kita menuju surga. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan untuk kita kefahaman atas ilmu yang kita pelajari pada kesempatan ini, sehingga dengan kefahaman Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita kemudahan untuk dapat mengamalkan ilmu kita, dan dengan amalan itu semoga mengandung dan mengundang rahmatnya Allah, dan dengan rahmatnya Allah semoga Allah mentakdirkan kita masuk ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas kebenaran. Masyarul ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, solihin solihat yang dimuliakan Allah, kita akan masuk pada nama Allah yang mulia selanjutnya, Asmaul Husna Allah, Al-Ahadu dan Al-Wahidu. Al-Ahadu adalah nama Allah yang hanya disebutkan satu kali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Ikhlas. Sebagaimana yang surat ini yang sudah kita hafal bersama. Di ayat pertamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahadun. Ya. Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah zat yang maha satu, zat yang maha esa. Tapi di tempat lain dalam Al-Quran Allah menamai atau wahid, tergantung konteks kalimatnya. Muallif hafizahullahu ta'ala dalam kitab Fikih Asmaul Husna menyebutkan Al-Ahad dan Al-Wahid ini tergabung dalam satu bab karena memang satu makna dan satu pembahasan. Ya. Maka kita akan mengetahui makna-maknanya dan akan kita ketahui apa keterangan ulama tentangnya. Al-Ahadu berarti satu-satunya atau sendirian. Satu-satunya atau sendirian. Al-Ahadu, Al-Wahidu. Al-Mutafarrid atau Al-Munfarid itu artinya satu-satunya. Artinya apa? Artinya Allah adalah satu-satunya zat dalam kesempurnaan sifat-sifatnya. Ya, satu-satunya yang paling sempurna. Allah yang paling sendiri dalam kesempurnaannya. Itu arti dari kata Al-Ahad atau Al-Wahid. Ya. Kesempurnaan apanya? Kesempurnaan dalam segala hal. Rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya semuanya sempurna. Kalau kita membahas rububiyah Allah, maka Allah adalah satu-satunya
zat yang paling sempurna dalam penciptaan, dalam pengaturan, dan dalam kepemilikan. Ya, jadi Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang mengatur semua makhluknya, Allah satu-satunya yang memiliki alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dalam urusan rububiyah, urusan kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini disebut Allah di dalam surah Al-Ikhlas itu. Ya. Dari awalnya sampai akhirnya isinya tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kemudian suatu hari Rasulullah SAW ditanyai oleh orang-orang kafir, "Ya Muhammad, unsub lana rabbaka." Wahai Muhammad, ya, ceritakan kepadaku apa saja sifatnya Rabbmu itu. Maka kemudian Nabi SAW membaca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah yang Maha Esa, Allah adalah zat yang semuanya bergantung kepadanya. Lam yalid, ia tidak melahirkan, tidak beranak, walam yulad, dan ia tidak diperanakkan, tidak dilahirkan. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun atau tidak ada satu makhluk pun yang setara dengannya. Satu zat pun yang bisa setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu sempurna dalam penciptaan, Allah sempurna dalam pengurusan, Allah sempurna dalam kepemilikan alam semesta ini. Itulah Allah kita, ya, yaitu Allahul Ahad. Hari ini dimuliakan Allah, para ulama membahas mengapa Qul huwallahu ahad itu disebut Allah dengan suratul Ikhlas, yang kemudian dikenalkan Rasulullah dengan nama suratul Ikhlas. Padahal di dalam ayat-ayatnya sama sekali tidak ada kata al-ikhlas. Ya. Tapi kenapa namanya suratul Ikhlas? Para ulama menjelaskan beberapa sebab. Ya, al-ikhlas itu berasal dari kata akhlasa yukhlisu, artinya memurnikan. Jadi surah ini memurnikan kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala zat dan segala makhluk. Ya, sehingga namanya adalah al-ikhlas. Ya. Ada pula yang mengatakan mengapa namanya al-ikhlas? Pendapat yang kedua, karena berasal dari akhlasa yukhlisu. Akhlasa yukhlisu itu artinya khusus. Ya. Karena surah Al-Ikhlas ini hanya khusus membahas sifat-sifat Allah. Itulah mengapa Rasul kita SAW menyebut suratul Ikhlas ini sebagai sepertiga Al-Quran. Ya. Jadi Al-Ikhlas itu tingginya makomnya dan tingginya derajatnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Suratul Ikhlas itu sampai Rasulullah mengatakan sulusul Quran. Suratul Ikhlas sulusul Quran. Surah Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Kata para ulama, bukan berarti ketika kita ingin mengkhatamkan Al-Quran baca Al-Ikhlas 3 kali, bukan. Ya, khatamkan Al-Quran ya 30 juz. Ya, sulusul Quran ini maksudnya karena memang isi Quran itu ya hanya berkutat pada 3 hal. Satu, pada hukum-hukum, ya, ada perintah, ada larangan, ada hukum ini. Yang kedua, pada konten kisah-kisah, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surah Al-Ikhlas ini seakan-akan mewakili semua sifat-sifat Allah. Makanya disebut dengan sulusul Quran. Jadi Al-Quran itu hanya 3 itu. Kalau tidak tentang hukum, ya, 8 juz pertama itu ayatul ahkam, ya, ayat-ayat tentang hukum menikah, hukum warisan, hukum menutup aurat, semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya, hukum mahram, apa itu mahram, hukum hutang piutang, muamalah, ibadah, ada di dalam Al-Quran. Kemudian kisah-kisah, kita dapati banyak sekali kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang soleh, kisah Ashabul Kahfi, kisah Luqmanul Hakim, banyak kisah-kisah Ashabul Uhdud dan lain sebagainya dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah tentang sifat dan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Maka kemudian Al-Quran ini disebut Rasulullah sebagai sulusul Quran. Ya.
Sehingga mengapa dinamakan Al-Ikhlas? Satu, karena isi surat Al-Ikhlas ini adalah pentauhidan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi memurnikan sesembahan kita bahwa satu-satunya zat yang berhak disembah hanyalah Allah satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan. Kemudian yang kedua dari kata akhlaso yang juga berarti khusus, sesuatu yang sangat khusus dibahas di dalam ikhlas, yaitu membahas khusus tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya kalau kita ini ingin tahu sifat sesembahan yang berhak disembah, cukup kita baca. Dan para ulama mengatakan syarat jadi Tuhan itu ada di surah Al-Ikhlas. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang punya kepikiran ingin jadi Tuhan, lihat surat Al-Ikhlas ini memenuhi syarat atau tidak. Yang syarat pertamanya apa? Qul huwallahu ahad. Harus satu-satunya. Ya, harus satu-satunya, harus unik. Kalau enggak unik, ya enggak boleh jadi Tuhan. Ya. Harus langka ini. Sedangkan kita ini bukan makhluk langka, ya. Banyak yang menyamai, bahkan banyak yang lebih hebat daripada kita. Gitu ya. Satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Makanya Allah katakan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Dan Allah itu adalah zat yang tidak bisa dimisalkan dengan apapun. Ya, itu syarat pertama. Yang kedua, Allahus Somad. Ya. Ialah Allah tempat bergantung dan tempat bersandar. Artinya yang namanya bertempat bersandar, dia tidak bersandar kepada siapapun. Ya, semua makhluk butuh kepadanya. Ya, lah kalau kita ini bisa seperti ini, maka kita boleh disebut Tuhan. Ya. Tapi kita sendiri masih butuh makan, masih butuh belanja, masih butuh ilmu, ya. Baju pun kita tidak bisa bikin sendiri, harus beli, ya. Harus datang ke penjahit, kain tidak bisa kita atur sendiri untuk bentuk baju, bentuk celana. Ya, berarti syarat kedua tidak terpenuhi. Ya. Syarat ketiga lebih repot lagi, lam yalid, ya. Tidak bisa beranak. Tidak bisa beranak. Tidak bisa melahirkan. Padahal itu fitrahnya manusia, ya. Memiliki keturunan, menyambung generasi itu fitrahnya manusia. Sedangkan Allah tidak bisa, ya. Karena Allah satu-satunya, ya. Allah satu-satunya. Kemudian walam yulad, dan juga tidak dilahirkan, tidak diperanakkan. Karena kalau seorang anak itu pasti bergantung dengan ibunya. Ya. Sama dengan seorang ibu itu pasti hanya akan sayang kepada anaknya. Sedangkan Allah tidak punya anak. Ya, Allah tidak punya anak. Artinya semua hambanya itu punya peluang untuk diistimewakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana semua hambanya itu punya peluang untuk kemudian mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda keadilannya Allah. Kemudian yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa setara dengan Allah. Lah yang setara dengan kita ini banyak. Yang lebih bagus dan lebih cerdas dan lebih hebat daripada kita ini juga banyak. Maka kesimpulannya, kita ini tidak bisa ngaku-ngaku jadi Tuhan. Ya, karena memang tidak ada bakatnya kita jadi Tuhan. Bakatnya kita itu jadi makhluk, begitu ya. Makanya hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum. Ya, dari sini kita tahu bahwa rububiyatullah, ya, kemaha Tuhanannya Allah itu ada pada kesempurnaan Allah dalam penciptaan, pengurusan, dan kepemilikan Allah atas alam semesta. Jadi Allah itu satunya zat yang menciptakan, zat yang mengurus, dan zat yang memiliki alam semesta ini. Ya. Jika berbicara tentang uluhiyatullah, ya, dalam perkara uluhiyah, maka Al-Ahad ini diartikan sebagai Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Ya, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Makanya dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah sering menyebutkan kata dengan kata wahid di dalam ayatnya, kemudian diiringi dengan kata muslim. Ya. Misalnya Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat ke-34, Allah berfirman, fa ilahukum falahu
aslimu wa basyiril mukhbitin. Ya. Maka ilahmu adalah ilah yang satu, karena itu berserah dirilah hanya kepadanya. Aslimu lah dikedepankan, kita jadikan tempat untuk berserah diri itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan karena itulah berserahlah diri kepada Allah. Dalam ayat yang lain juga sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 108, ya, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya ilahmu adalah ilah yang satu, ilah yang esa, maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Islam menunjukkan bahwa ya, satu-satunya tempat kita berserah diri, satu-satunya tempat kita bergantung itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena bergantung kepada manusia hanya akan menyebabkan penyesalan. Bergantung kepada manusia hanya akan menyebabkan kesedihan. Saya sering mengatakan bahwa manusia itu selalu ada batasnya, sedangkan Allah itu tanpa batas. Manusia itu dimintain sekali masih mau, dimintai 2 kali masih dikasih, dimintain ketiga kali masih diberi. Tapi kalau sudah 4 kali dia mulai curiga kepada kita. Kenapa orang ini minta-minta terus? 5 kali dia mulai enggan, 6 kali dia mulai tidak mau ditemui. Itu manusia. Kan permintaan ada batasnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan dalam Al-Qur'an, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bersama kalian di mana saja kalian hadir. Manusia itu menawarkan ketidakpastian. Kalau diingkari, kita melihat ada orang kaya raya mengumbar janjinya kepada kita. Kita melihat orang ini pasti menepati janji. Tapi karena banyaknya urusan dia, isinya begitu ya, malah justru melupakan kita yang kecil-kecil ini. Yang kemudian kita merasa ya, ternyata kesimpulannya memang manusia selalu menawarkan ketidakpastian. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkata niscaya, maka Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Semua hal yang tidak bisa dilakukan Allah hanya satu. Allah janji yang ia buat kepada hambanya. Ya, kalau Allah sudah bilang niscaya, pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'a an yaqula lahu kun fayakun. Ya. Segala perkara yang Allah inginkan itu tinggal Allah mengatakan kun fayakun. Jadi, maka jadi, pasti. Ya. Allah tidak pernah capek mengurus kita. Manusia gampang capeknya. Ya. La sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Bahkan Allah ikrarkan dalam ayat yang lain, surah Qaf ayat 38, wa ma massana min lughub, dan kami sama sekali tidak kecapean menciptakan ini semua, kata Allah. Ya. Di Allah itu sibuk mengurus kita 24 jam tanpa henti, non-stop. Ya, manusia walaupun jargonnya 24 jam melayani Anda, tetap saja kantornya ada kuncinya, Pak. Indomaret itu 24 jam ya. Tapi kok ada kuncinya ini? Ya, tokonya harusnya 24 jam nggak ada kuncinya. Oh iya, ternyata ada tanggal merah. Ternyata ada apa? Ada sip-sipan bergantian. Allah, ya, kullu yaumin huwa sya'an. Setiap hari Allah sibuk mengurus hambanya. Begitu kata Allah dalam surah Ar-Rahman. Ya. Kita ini kalau sedang ada saudara kita sakit atau orang tua kita sakit, harus opnam di rumah sakit. Pernah merasakan, Pak ya? Ada istri, anak atau ibu kita atau ayah kita sakit di rumah sakit.
Apa pertama yang dipikirkan oleh kita ini orang terdekatnya? Sopo sing gantian Joko, gitu ya. Enggak sama kita ini, ya. Kita punya amanah. Kadang-kadang kalau anak-anak bersepakat untuk menjaga ibunya, kamu sehari, kami sehari, ya, kakak sehari. Setelah disepakati setiap jam 5 sore, yang ganti belum datang-datang kita sudah gelisah, kan? Di kok gak tekan-tekan, ya. Padahal dia harus punya kerjaan lain di luar. Itulah kita, ya. Kita ini ada batasnya, maka bergantung kepada manusia itu, ya, sebuah hal yang nantinya hanya akan berujung kepada penyesalan dan kesedihan. Maka bergantung kepada Allah. Makanya dalam Islam ada konsep tawakal, ya. Konsep tawakal itu konsep yang sempurna, hadirin. Betapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Orang-orang yang menggantungkan, menyerahkan urusannya kepada Allah. Tugasnya hanya berikhtiar, berusaha, itu pun harus ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segalanya titipkan kepada Allah dalam doa. Ya. Itulah konsepnya orang beriman. Bahkan Rasul kita SAW sampai mengatakan, "Lau tawakkaltu 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqtukum tayr du khimar taruh bitana." Kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar, maka Allah akan menjamin rizkimu, menjamin semua urusanmu, ya, sebagaimana Allah menjamin seekor burung, di mana burung itu pergi dari sarangnya dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan di sore hari dalam keadaan kenyang. Padahal burung ini tidak pernah punya gaji bulanan, hadirin. Gajinya juga tidak di atas UMR. Punya kantor, tidak punya lapak, tapi ketika dia keluar dari sarangnya dia bertawakal. Pasti Allah telah menjamin rizkinya, pulang-pulang dalam keadaan. Dan kalimat takdu wa taruhu, takdu itu berangkat di pagi hari, taruhu itu pulang di sore hari, hadir. Burung itu selalu begitu, berangkatnya pagi, pulangnya sore. Iya, rumah jungkir terus kerimet, ya. Kemudian balik pulang pagi sore saja sudah. Malamnya itu porsi lain, hadirin. Ada porsi keluarga yang harus kita penuhi. Subhanahu wa ta'ala, haknya Allah yang harus kita penuhi, hak diri kita sendiri yang harus kita penuhi, ya. Makanya Rasulullah SAW membagi harinya itu menjadi 2 waktu, waktu di luar rumah untuk umatnya dan waktu di dalam rumah untuk 3 hal, untuk diri beliau sendiri, untuk keluarga, dan untuk Allah. Yang 2 ini tidak bisa ditawar, ya. Untuk keluarga dan untuk Allah tidak bisa ditawar. Makanya semua istri Rasulullah mengatakan, aku adalah istri Rasulullah. Terpenuhi, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau sudah sampai rumah itu, harusnya para suami itu satu, hak keluarga, anak istri yang harus diperhatikan, anak-anak yang kadang harus disapa, asupan sentuhan fisik, ya, dipangku, digendong, dilus punggungnya, diusap kepalanya, ya. Dan juga yang kedua, kita istirahat nanti malam beristighfar di tempat kerja kita, ucap kita, ya. Dan yang ketiga adalah hak diri sendiri. Kalau Rasulullah, kalau kita baca Rasulullah dalam kitab sirah yang membahas kepribadian Rasulullah itu, kalau Rasulullah masih bisa menawar ini hak untuk diri sendiri dalam rumah. Bahkan sering Rasulullah mengorbankan diri sendiri, ya, ketika umatnya datang ke rumah Rasulullah, ketika para sahabat punya masalah yang harus segera diselesaikan, Rasulullah masih bagi urusan diri sendiri.
walaupun begitu tetap Rasulullah memberikan hak untuk diri beliau sendiri. Buktinya apa? Rasulullah itu manusia yang jarang sekali sakit, hadir. Dalam sejarah itu Rasulullah itu tidak pernah disebutkan sakit kecuali dalam 2 waktu saja. Di akhir hidup beliau karena diracun oleh seorang wanita Yahudi dengan daging kambing di Khaybar itu. Yang kedua, Rasulullah pernah terkena sihir. Sudah kali itu. Selainnya hidupnya Rasulullah, pola hidupnya itu pola hidup yang sehat. Pola hidup yang tentunya bisa memberikan kita satu pengertian bahwa Rasulullah itu merawat dirinya sendiri. Ada hak untuk diri kita sendiri, hadirin. Ya. Makanya diri kita sendiri ini ya harus dijaga, ya. Makanannya harus dijaga. Kemudian hak urusan ke belakangnya juga harus dijaga, jangan ditahan-tahan. Kemudian harus dijaga. Kemudian urusan memberi penghargaan untuk diri sendiri itu juga kadang-kadang perlu. Menghukum diri sendiri perlu, memberi penghargaan perlu, mereward diri sendiri itu penting. Misalnya kita berusaha bisa sholat subuh di masjid 7 hari 1 pekan sebelum iqamah, harus sudah datang ke masjid. Karena mungkin ada yang punya problem datangnya itu selalu terlambat atau kadang-kadang malah kesiangan. Kita challenge diri kita sendiri, kalau sudah 7 hari berturut-turut kok kita bisa memenuhi sebelum iqamah sudah sampai masjid, kita hadiah sendiri untuk diri kita. Misalnya hadiahnya bisa, wahai diriku, kalau 7 hari kamu tidak terlambat masjid, tak traktir. Makan mie ayamnya betul-betul nikmat itu, hadirin. Ya, karena apa? Itu hadiah untuk diri sendiri atas ketaatan yang kita usahakan. Ya, begitu serius dan begitu khusyuknya. Nah, itulah hadirin memuliakan Allah. Nah, Rasulullah SAW mengajari kita hal yang seperti itu, menunjukkan akal itu tetap ya ada porsinya, hadirin. Ya, kerja itu ada porsinya. Selanjutnya ada hak-hak Allah, di mana itulah tempat bagaimana seorang hamba mengadu, seorang hamba menyerahkan urusannya, seorang hamba bergantung dan berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara uluhiyah. Ya. Secara asma wa sifat, Al-Wahid atau Al-Ahad itu memiliki makna Allah Maha Sempurna dalam sifat-sifatnya yang tidak ada yang bisa menandingi. Yang mana Allah tidak ada yang bisa menandingi dalam sifat-sifatnya. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an, hadirin dimuliakan Allah, disebutkan banyak sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti tadi Allahus Somad. Allah itu zat tempat semua makhluknya bergantung. Itu sudah tidak ada yang tertandingi. Misalnya di dalam surah An-Nahl ayat 60 Allah berfirman, "Walillahil masalul a'la." Dan Allah mempunyai sifat yang paling tinggi, ya, paling tinggi, tidak ada yang bisa menandingi. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwa kepada Allah lah semua kesudahan. Jadi yang paling pol itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya sifat memberi rizki, ya, memang Allah lah yang paling bisa memberi rizki. Kalau ada makhluk yang bisa menjamin rizki, ya, karyawannya misalnya, ya dia hanya mampu memberikan kepada karyawannya ketika omset atau ketika pemasukannya surplus. Tapi ketika modal dan pengeluarannya sama atau ternyata pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, dia akan berhenti untuk menjamin rizki karyawannya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu zat yang menjamin rezeki. Ya. Jadi semua sifat Allah Subhanahu wa taala itu sifat yang sempurna, hadirin dimuliakan Allah. Jadi hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum, dari apa yang kita bahas dari tadi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ahadul Ahad. Makanya Bilal bin Rabah itu ketika disiksa oleh Ubay bin Khalaf, ya. Umayyah bin Khalaf, tuannya, ya. Apa yang disebutkan Bilal bin Rabah dalam lisannya? Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Kenapa yang disebutkan Ahadun Ahad? Ya. Kalimat itu dipilih oleh Bilal untuk mengcounter pernyataan
tuannya, yang mana tuannya ini menyembah kepada berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia teguh dalam prinsipnya, kemudian dia menyebutkan ahadun ahad. Satu, untuk mengkonter pernyataan tuannya, yang kedua untuk menunjukkan bahwa dia hanya berserah kepada Zat yang Maha Satu, Zat yang Maha Esa, Zat yang kepadanya lah kita semuanya bergantung dan berserah. Hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Dari apa yang kita sampaikan ini, ya, kita jadi tahu bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ahad, kalau Allah Subhanahu wa taala itu Al-Wahid, maka seharusnya seorang hamba itu tenang. Seorang hamba itu tidak terlalu gelisah kepada hal-hal yang menimpanya, kepada hal-hal yang kemudian hadir dalam hidupnya. Karena dia punya Allah yang Maha Esa, dia punya Allah yang Maha segalanya, dia punya Allah yang hanya kepadanya lah kita bergantung, dan dia punya Allah yang tanpa batas. Artinya Allah itu dimintai tolong oleh hambanya itu tidak pernah bosan. Allah tidak pernah muak melihat dan mendengar doa-doa hambanya. Allah tidak pernah kemudian tidak perhatian kepada hambanya. Allah hari-harinya hanya sibuk mengurus hamba-hambanya, dan itu karena kebesaran dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka sekali kita mempelajari kata Al-Ahad atau Al-Wahid ini, menjadikan ketenangan sendiri dalam hati kita bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang memiliki Rabb yang begitu sempurnanya dalam penciptaan, pengaturan, dan juga kepemilikan alam semesta ini. Dan kita juga harus tahu kalau Allah menyandarkan Al-Ahad, kemudian Allah menyebutkan As-Samad, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu siap apapun dari hambanya. Inilah yang kemudian menjadikan kita semuanya menambah rasa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah rasa kita besar, tapi kita memiliki Allah, Zat yang Maha Besar. Insyaallah setelah ini kita akan masuk ke sifat nama berikutnya, yaitu As-Samad. Ya, nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas konsep kebergantungan seorang hamba kepada Rabb-nya, makna Samadiyah. Barakallahu fikum. Sedikit yang dapat kami antar pada kesempatan kali ini. Selanjutnya masih ada sekitar 10 menit. Baik, jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz Fadil telah memberikan materinya pada kesempatan ini mengenai Allah. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar kajian kesempatan pagi hari ini, kami persilakan. Silakan bagi ibu-ibu, jika ada yang mau bertanya bisa mengangkat tangan. Oke. Ya, barakallahu fikum. Dalam hidup ini ada rasa takut, rasa sedih, rasa kecewa, rasa khawatir. Itu sifat manusia, atau jangan-jangan karena kita belum lebih mengenal kita sehingga muncul sikap-sikap itu. Hadirin barakallahu fikum. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita ini selalu punya pasangannya. Itu sedih, tertawa itu menangis, ya. Sehat itu sakit. Selalu seperti itu, dan itu fitrah
manusia. Karena memang kita ini hamba Allah dan selalu lekat dengan ketidaksempurnaan, kelemahan, kealfaan. Ya, ingat lupa. Nah itu manusiawi, ya. Makanya dalam Islam itu tidak menghukumi sifat-sifat yang buruk atau keadaan-keadaan yang buruk itu sebagai dosa. Kecewa itu tidak berdosa. Nangis itu tidak dosa, ya. Sedih itu tidak dosa. Khawatir, takut itu tidak dosa, ya. Hanya saja Islam kemudian menjadikan sifat-sifat itu, bahkan tertawa boleh, kita senyum boleh, ya, senang boleh, ya, bahagia boleh, ya, kemudian sehat boleh, sakit juga boleh. Hanya saja Islam memberikan kaidah-kaidahnya bagaimana dalam keadaan-keadaan itu tetap berpahala di sisi Allah, ya, tetap bernilai ibadah di sisi Allah. Makanya orang-orang beriman itu disebut Allah memiliki dua sifat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Ya, dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-14 itu. Allah mengatakan orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian mereka berusaha untuk beramal saleh istiqomah, ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Jadi secara fitrah orang beriman itu bisa nangis, bisa takut ketika melihat sesuatu, bisa bersedih ketika mendapatkan kabar tidak enak. Ya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun? Mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah sedih. Ya. Sedih secara zahir iya terjadi. Tapi sedihnya itu kemudian tidak menjadikan dia terpuruk. Takut secara zahir pasti muncul, tapi takutnya itu tidak menjadikan dia berputus asa atas masa depannya. Makanya kalimat fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun itu apa bedanya takut dan sedih? Para ulama mengatakan takut itu pada hal-hal yang ada di masa depan. Adapun sedih itu pada hal-hal sedih. Dia memiliki Allah, dia sudah kadung mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia melihat masa depan, dia tidak pernah merasa khawatir, karena dia yakin bersamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin Allah yang akan menolong, rezekinya sudah dijamin sama Allah. Allah yang menjamin rezekinya. Ya. Kemudian dia tidak pernah sedih sama masa lalu. Kenapa? Karena dia yakin seyakin-yakinnya masa lalunya ada, dan takdir itu pasti terjadi atas izin Allah, dan yang dari Allah itu pasti baik untuknya. Ya. Sehingga kemudian sedihnya itu kemudian tidak melampaui batas. Takutnya itu tidak melampaui batas. Nangisnya itu bukan nangis yang kemudian meronta-ronta, niyahah, sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya. Makanya Islam itu tidak melarang nangis. Bahkan nangis itu bisa jadi tanda atau asar yang sangat dicintai Allah. Dua cairan yang sangat dicintai Allah itu kan, satu darah yang mengalir di jalan Allah, yang kedua air mata yang mengalir karena rasa takutnya kepada Allah. Jadi bukan nangisnya, tapi ketika kita menangis, bagaimana sikap kita menanggapi tangisan itu? Ya, beda dengan niyahah atau meronta-ronta, akhirnya terus mukul-mukul badan, kemudian akhirnya malah menyakiti diri sendiri. Itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa dia berputus asa atas rahmat Allah. Ya, dia tidak percaya dan tidak yakin sama takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bukan sifatnya, tapi apa sikapnya. Ya, bukan keadaannya, tapi sikap kita menerima keadaan itu bagaimana. Itu yang menentukan seseorang itu kemudian, ya, benar tidak keimanannya kepada Allah, atau justru dia menangis, ya, sedih, kecewa, kemudian khawatir, itu justru dia kehilangan Allah dalam hidupnya. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik,
Silakan, ada pertanyaan lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Apakah kita sebaiknya sehabis sholat atau ya serentak pada waktu kita mendengar terus mendoakan? Masya Allah, Masya Allah. Ya, pertanyaannya Bapak bagus ini. Jika ada saudara kita mendapat kabar saudara kita sakit, ya, apakah kita mendoakannya harus seketika itu atau kita harus menjenguk dia dulu kemudian mendoakan di waktu sholat atau di waktu kapan saja? Ya. Berdoa itu aktivitas seorang mukmin di mana saja dan dia di mana saja dan kapan saja, Pak. Ya. Jadi kalau ditanya dapat kabar orang sakit doakannya ketika jenguk atau ketika itu juga kita doakan, lebih baik, lebih cepat lebih baik, Pak. Lebih cepat lebih baik. Adapun ketika menjenguk itu amalan yang lain. Mendoakan itu satu amalan, menjenguk orang sakit itu satu amalan utama yang lain. Ya, jadi kalau bisa dua-duanya bagus, didoakan. Kemudian kalau ada waktu, ada kemampuan, ada kesempatan untuk jenguk. Ketika jenguk doakan lagi tidak apa-apa. Karena orang yang menjenguk saudara yang sakit itu fadilahnya luar biasa. Kalau menjenguknya di pagi hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat, kata Rasulullah. Kalau menjenguknya di sore hari juga demikian. Makanya ada waktu-waktunya jenguk dia. Kalau jenguk orang sakit diusahakan kalau tidak pagi sore. Ya jangan siang karena nanti justru malah merepotkan dia. Nah dia butuh istirahat, dia butuh waktu untuk apa? Untuk memulihkan tubuhnya, begitu. Nah, apakah waktunya boleh kapan saja atau ketika waktu sholat? Ya, yang disunnahkan itu berdoa sekali lagi boleh kapan saja, tapi jika bisa dikerjakan di waktu-waktu mustajabah dan di tempat-tempat mustajabah itu lebih afdol. Misalnya kita sudah doakan, dapat kabar langsung kita doakan. Karena doa-doanya orang-orang beriman itu juga mustajab. Doanya orang-orang soleh apalagi itu mustajab. Ya. Kemudian nanti ada kesempatan lagi di antara azan dan iqamah itu kan waktu mustajabah. Doa. Kemudian nanti turun hujan, doa. Di masjid tempat mulia seperti ini tempat mustajabah. Kemudian di majelis ilmu tempat mustajabah. Kemudian nanti habis sholat, ya. Kemudian kalau hari Jumat antara asar sampai maghrib itu ada satu waktu yang sangat mustajab doanya, yang kemudian kita bisa berdoa di waktu-waktu dan tempat-tempat mustajabah. Tapi kalau tidak ada waktu-waktu itu ya kapan saja di mana saja kita diminta untuk berdoa. Ya karena syaratnya ijabah doa itu hanya satu sebenarnya. Hanya dua, yakin dan kita mau berdoa. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya tentangku wahai Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Lihat. Aku akan mengijabahi doa hambaku kalau dia mau berdoa. Ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka mintalah, berdoalah kepada Allah dan yakinlah kepada Allah. Ya, makanya syaratnya hanya dua saja. Yang penting mau doa, yang kedua yakin bahwa Allah mengabulkan doa kita. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Asmaul Husna diterangkan tentang sifat-sifat Allah ya. Lalu apa perbedaan atau pengertian dari Asmaul Husna itu sendiri dan sifat-sifat Allah yang jumlahnya ada 20 atau 13 itu? Hanya itu. Terima kasih. Ya. Asmaul Husna itu jumlahnya yang tersebut dalam Al-Qur'an 99 dan Al-Hadis ya, yang sedang kita pelajari ini. Adapun sifat-sifat Allah yang 20 itu versi yang lain ya. Versi yang lain untuk memudahkan kita memahami tentang nama-nama Allah, sifat 20 itu ya. Jadi dalam ilmu akidah nanti kita akan bahas juga ada seperti fikih ya. Fikih ini ada
Malikiyah, ada Hanafiyah, ada Hanbali, ada Syafi'i gitu ya, ada 4 madhab. Kalau dalam akidah itu yang paling besar ada 2, Athariyah dan Asy'ariyah ya. Nah, nanti ada dalam disiplin ilmu di madhab Asy'ariyah ini ada sifat Allah yang 20. Allah wujud, qidam, baqa dan seterusnya itu ya. Aslinya sama, hanya memiliki istilah yang berbeda. Seperti itu saja ya, seperti itu ya. Intinya ya semuanya merujuk kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Walaupun sebagian ulama Athariyah kemudian mengatakan menamai Allah dengan nama yang tidak dinamai Allah itu sesuatu yang masuk dalam urusan takyif. Takyif itu bagaimanakan Allah itu tidak boleh. Ya, seperti itu. Jadi Allah punya tangan. Tangannya Allah itu gimana ya? Ya. Tangannya Allah itu bentuknya kayak tangan kita. Nah, itu enggak boleh. Sudah, kita berhenti sampai situ saja. Allah punya tangan, yaitu bagian dari kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat. Allah melihatnya pakai apa ya? Nah, ini tidak boleh dibicarakan lebih lanjut. Allah Maha mendengar, telinganya Allah kayak apa ya? Tidak boleh takyif seperti itu. Ya, karena Allah menegaskan walillahil masalul a'la, dan Allah itu tidak bisa dimisalkan dengan apapun, permisalan yang paling tinggi. Tidak bisa kita kemudian membicarakan Allah secara detail seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Iya, mungkin sudah cukup ya. Dan untuk Ustaz mungkin bisa disampaikan closing statement. Iya, sebelum ditutup ini ada pertanyaan, apa bedanya tauhid rububiyah dan uluhiyah? Tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam sifat-sifat ketuhanannya. Jadi Allah itu Al-Khaliq, Allah yang satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Allah itu Ar-Razzaq, Allah satu-satunya yang menjamin dan memberi rizki. Itu tauhid, mentauhidkan Allah dalam sifat-sifat kerububiyahannya atau ketuhanannya ya. Adapun uluhiyah itu mentauhidkan Allah dengan bagaimana seorang hamba menyembahnya, cara penyembahannya itu uluhiyah ya. Artinya kita harus menjadikan Allah satu-satunya Rabb, satu-satunya sesembahan. Kalau beramal itu ya harus ikhlas kepada Allah, itu tauhid uluhiyah. Kalau rububiyah berbicara tentang Allahnya, kalau uluhiyah berbicara tentang af'alul ibadnya ya, tentang perbuatan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pengesaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum, apa yang kita bahas sedikit pada hari ini semakin menjelaskan kepada kita, semakin kita mengenal Allah, akan semakin tenang kita dalam kehidupan, akan semakin yakin kita dalam masa depan, akan semakin tenang dan mudah kita menerima takdir ya. Sehingga kemudian pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengenal kita dan memperhatikan kita. Fadzkuruni azkurkum, kata Allah ya, ingatlah aku ya, kenali aku, azkurkum, maka aku akan mengingatmu, aku akan mengenalimu, aku akan memperhatikanmu. Inilah yang kemudian pentingnya kita membahas salah satu ilmu di antara ilmu Allah, di antaranya yaitu mengenali asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kajian yang semoga senantiasa diberkahi Allah ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Hanya saja pekan ketiga sepertinya saya izin ya. Izin lagi Pak ya. Ada amanah harus roadshow 27 kota bersama FKHM ya. Kajian di 27 titik Pak di Indonesia. Jadi Sabtunya sepertinya saya ada di luar kota itu. Mungkin nanti panitia atau pengurus bisa memberikan cadangan dulu Ustadz siapa. Insyaallah banyak referensi Ustadz dan banyak referensi ahlul ilmu yang lebih kompeten dan lebih baik daripada Al-Fakir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ilmu seperti ini tidak hanya ladang untuk kita mendapatkan ilmu baru, tapi juga ladang kita untuk mendapatkan amal soleh yang lain. Di majelis ilmu ini tidak hanya ilmu yang kita dapat hadirin, dapat keberkahan majelis ilmunya, dapat kenalan baru, silaturahim, ya, dapat peluang untuk mencatat ilmu, itu amalan lain ya, mencatat ilmu, kemudian bertanya, itu amalan lain. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian dapat pahala ketika kita dalam perjalanan
berangkat dan pulangnya. Masya Allah, ada banyak hal yang kita dapat di majlis ilmu. Semoga kemudian menambahkan kebaikan dalam hidup kita. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.